Assalamualaikum teman-teman, selamat bertemu kembali dengan Zero One, cerdas dan tumbuh bersama. Teman-teman ingat nggak pada sistem pencernaan manusia, sari-sari makanan diserap oleh tubuh. Lalu, bagaimana caranya ya sari-sari makanan itu bisa beredar ke seluruh tubuh dan menjadi energi? Yuk sama-sama kita cari tahu dengan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Tetap fokus dan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 45-46 yang artinya, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Dari surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat pada kita bahwa manusia memiliki pembuluh darah besar yang disebut dalam Al-Quran ialah Al-Atin atau aorta. Kita mulai dengan belajar tentang darah ya. Darah tersusun atas 45% sel darah dan 55% plasma darah. Sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Eritrosit berbentuk bulat pipih dan cekung di bagian tengah. Dapat hidup 100-125 hari. Terdapat hemoglobin atau Hb. Fungsinya mengangkut dan mengedarkan oksigen serta karbon dioksida di dalam tubuh. Leukosit berbentuk tak beraturan dan memiliki jenis yang beragam. Dapat hidup selama 6-9 hari. Berfungsi membunuh kuman penyakit. Sel darah putih yang mati melawan kuman akan berubah menjadi nanah. Trombosit bentuknya tidak beraturan. Dapat hidup selama 10 hari. Berfungsi membekukan darah bila terjadi luka. Komponen darah yang kedua yakni plasma darah. Plasma darah berupa cairan berwarna kuning. Fungsinya mengangkut sari makanan, membuang limbah hasil metabolisme, mengatur suhu tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sekepalan tangan pemiliknya. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus jantung adalah bagian terluar dari jantung. Miokardium atau otot jantung adalah bagian tengah jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung adalah lapisan terdalam jantung. Jantung manusia juga memiliki 4 ruang jantung, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Di antara serambi dan bilik terdapat katup yang mencegah darah di serambi bercampur dengan darah di bilik. Jantung manusia berdenyut 75-140 kali tiap menit. Semakin tua usia, denyut jantung semakin lambat. Makin banyak aktivitas, denyut jantung semakin cepat. Coba rasakan bedanya saat kalian istirahat dengan saat kalian lari. Tentu denyut jantung lebih cepat saat kalian berlari, bukan? Organ peredaran darah yang selanjutnya yakni pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yakni pembuluh arteri atau nadi, kita singkat menjadi ardi, arteri nadi, biar mudah untuk diingat ya. Yang kedua yakni pembuluh vena atau balik, kita singkat menjadi veli atau vena balik, agar gampang mengingatnya juga. Nah, apa sih bedanya kedua pembuluh darah ini?
Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pembuluh arteri atau nadi berfungsi mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung. Sedangkan pembuluh vena atau balik berfungsi mengalirkan darah masuk jantung atau ke jantung. Pembuluh arteri atau nadi kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh vena atau balik kaya akan karbon dioksida. Letak pembuluh arteri atau nadi agak dalam dari permukaan kulit, sedangkan pembuluh vena atau balik letaknya dekat dengan permukaan kulit. Coba perhatikan tangan kalian. Terlihat pembuluh darah berwarna kebiruan atau kehijauan bukan? Itu adalah pembuluh vena atau balik, teman-teman. Jika terjadi luka pembuluh arteri atau nadi, maka darah akan memancar, sedangkan pembuluh vena atau balik darahnya hanya menetes. Denyut pembuluh arteri atau nadi terasa kuat, sedangkan pembuluh vena atau balik kurang terasa. Yang terakhir, pembuluh arteri atau nadi memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, serta elastis. Sedangkan pembuluh vena atau balik, dinding pembuluhnya tipis dan kurang elastis. Selain pembuluh arteri dan vena, kalian juga perlu tahu nih hal lain berkaitan dengan kedua pembuluh tersebut. Yuk kita bahas. Pembuluh arteri memiliki ukuran yang terkecil dan terbesar loh. Pembuluh arteri terkecil disebut arteriol, sedangkan pembuluh arteri terbesar disebut aorta, yang berfungsi memompa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selain itu, ada juga arteri pulmonalis yang berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Sama seperti arteri, pembuluh vena juga memiliki ukuran terkecil yang disebut venula dan pembuluh vena terbesar yang disebut vena cava. Semua vena mengalirkan darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang terakhir ada pembuluh kapiler, yakni pembuluh darah yang paling halus dan menjadi penghubung antara pembuluh arteri dan vena ke seluruh sel-sel tubuh. Darah manusia mengalir di dalam pembuluh darah, sehingga disebut sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yakni peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yuk kita pahami satu persatu ya. Peredaran darah kecil dimulai dengan darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, kemudian dipompa melalui arteri pulmonalis yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Jadi, sistem peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Atau secara garis besar, darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah yang kedua yakni peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dengan darah dari serambi kiri dialirkan ke bilik kiri, kemudian dipompa melalui aorta dan mengalir ke arteri yang kaya oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah yang kaya karbon dioksida
dialirkan kembali melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Jadi, sistem peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Atau secara garis besar, darah dari jantung menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, gimana teman-teman? Luar biasa kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem peredaran darah kita dengan begitu sempurna. Mari kita syukuri dengan menjaga kesehatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Hari ini kita telah selesai belajar bersama teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Yuk, like, comment, share, dan subscribe channel Zero One. Mari cerdas dan tumbuh bersama. See you next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.